justru dituding netizen condong mendukung negara Zionis. Menyikapi sorotan dan tudingan tersebut, istri aktor Cesar Hito itu pun bergerak cepat dengan mengunggah video permintaan maaf melalui sosial medianya, serta menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Pemirsa Silet RCTI, media sosial kembali diwarnai beragam berita heboh yang menjadi perbincangan hangat warganet. Mulai dari Felicia Angelista akhirnya buat video klarifikasi pasca dihujat netizen, hingga rumah Tiko dan Bu Eni kembali viral karena tampak tak terurus lagi. Dan inilah kumpulan berita di jagat maya yang tuai sorotan versi Silet. Pasca dihujat, Feli akhirnya angkat bicara dan minta maaf. Felicia Angelista sempat jadi sorotan setelah unggahannya terkait konflik Palestina dan Israel di jalur Gaza. Justru dituding netizen condong mendukung negara Zionis. Menyikapi sorotan dan tudingan tersebut, istri aktor Cesar Hito itu pun bergerak cepat dengan mengunggah video permintaan maaf melalui sosial medianya, serta menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Feli juga sempat mengunggah permintaan maaf sambil menangis pasca kehebohan akibat unggahannya. Saya Felicia Angelista. Di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Saya berdoa untuk adanya upaya gencatan senjata supaya terjadi perdamaian dan peperangan ini bisa berhenti. Sebagai seorang ibu, melihat banyak anak-anak yang menjadi korban, terutama di Palestina. Melihat anak-anak kecil tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Dan juga saya sebagai seorang anak yang melihat banyak orang yang kehilangan orang tua, yang kehilangan sahabat-sahabatnya. Saya menggunakan suara saya juga untuk memohon para pemimpin-pemimpin supaya diupayakan gencatan senjata supaya nggak ada lagi korban. Saya Felicia Angelista. Saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua orang atas video yang saya upload di sosial media saya. Saya akui bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video, sehingga ada perkataan dan juga pemilihan footage video yang membuat mispersepsi pada video tersebut. Saya berempati dan merasa sedih yang mendalam atas penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama di Gaza, Palestina. Saya berharap agar warga Palestina bisa hidup dengan damai, bahagia, dan juga tenang tanpa rasa takut. Saya mendukung kemerdekaan Palestina. Heboh Amina jatuh sampai bibir berdarah, buat Aurel Atta panik. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah lagi-lagi dibuat panik saat Amina terjatuh dan bibirnya terluka. Insiden ini terjadi saat Amina yang tengah bermain dan berjoget seketika tersungkur dan menyebabkan bibirnya mencium lantai dengan sangat keras. Beruntung Papata cukup sigap untuk menenangkan sang buah hati tercinta agar tidak terus menangis. Selain jatuhnya Amina, insiden kebakaran juga nyaris menyasar kantor AHA. Beruntungnya api tidak sempat membesar. Lantas apa penyebab insiden tersebut? Sampai kayak gitu. Apa sih ini? Gimana? Ngapain? Kamu soalnya Kejedot lantai. Dia lagi goyang-goyang. maaf ya sayang udah cup mamanya. Berdarah tuh kan, berdarah. Tuh berdarah lagi tuh, lihat mulutnya berdarah tuh mulutnya. Tuh, noh, tuh. Kena gigi. Kamu sih. Apa? Dia tuh kejedot, dia kepalanya kejedot. Dia gini-gini, blok ke bawah tuh. Gimana jatuhnya? Gimana jatuhnya? Gimana? Coba ini. Ntar kayak Lihat tuh, meledak itu di kantor. Di ruang editornya.
Jadi satu colokan dipakai buat wallpaper nggak kuat, dar meledak. Saya kok serem banget sih. Ini itu nggak ada orang. Iya makanya kan aku bilang kalau udah selesai kerja itu dimati-matiin, dicabut-cabut. Anak perempuan ini spesial karena anak perempuan ini kalau kita didik dengan baik, jaga dengan baik, insya Allah bisa jadi nilai untuk kita nanti di akhirat kelak. Sikap Ayu Ting Ting bertemu dengan fans yang mengidolakannya sejak lama tuai sorotan. Heboh di sosial media momen haru saat Ayu Ting Ting menjumpai fansnya, seorang wanita tua yang sudah sejak lama mengidolakannya. Ia tak hanya sekedar menghampiri, Ayu bahkan terlihat mencium tangan serta memeluk fans spesialnya itu yang menunggunya di depan kamar hotel. Sebaliknya, sang ibu yang menggunakan tongkat bantu jalan tampak sumringah setelah berhasil bertemu dengan artis idolanya itu. Pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Jadi selagi saya masih semangat untuk cari nafkah untuk anak dan keluarga saya, dan masih banyak fans-fans saya di luar sana yang sayang dan doain, saya masih akan terus tetap berjalan. Donna Agnesia akui Darius Sinathrya sering dapat DM dari cewek-cewek cantik di sosial media. Donna Agnesia membongkar sedikit gangguan yang kerap mengusik ketenangan rumah tangganya dengan Darius Sinathrya yang telah berjalan harmonis selama 17 tahun. Ya, ibu 3 anak ini mengungkapkan jika Darius acap mendapat DM atau pesan langsung dari banyak wanita di sosial medianya. Lantas bagaimana reaksi Donna terkait gangguan tersebut? Tahun ini 17. Wow, 17 years. Sweet together. 17. Sweet 17. Akan ini nggak dirayain nggak? Kita rencananya liburan Natal sama anak-anakan, mau nengokin yang 2 itu. Gemes. Di mana sih anak-anak lu tuh? Di Prancis. Ada yang DM cewek-cewek gitu nggak sih? Ada. Iya kan? Iya. Maksudnya kan some women they don't care. Cerita. Dan dia tuh apa-apa cerita dari awal mulai pacaran dan segala macam. Dia tuh cerita. Kadang gue korek-korek. Iya. Kalau lo nggak cerita gue gorek ya, tapi abis itu kadang selalu sendiri. Tapi itu ya awal-awal lah. Jadi apapun dia, karena dia cerita dari awal, jadi ya sekarang ya kita nggak tahu hidup ke depan akan seperti apa, Mel. Tapi kalau kita dari awal sudah negative thinking dan mikirnya jelek terus, ya mungkin akan terjadinya jelek ya. Jadi I'll try to be positive in everything, termasuk juga dengan Darius harus keluar kota dan segala macam. Berusaha untuk ngapa-ngapain. Dan dia juga sejauh ini sampai selama 17 tahun ini dia bisa jaga semuanya. Ternyata setelah dijalanin, ya beginilah kita setiap hari gitu kan. Kita selalu pengen ngelakuin apapun untuk pasangan kita gitu, saling gitu, bener-bener ya sekecil apapun gitu. Walaupun kadang mungkin capek atau kadang mungkin lagi bete, lagi sebel gitu kan, tapi tetap care-nya nggak hilang, sayangnya tuh nggak pernah hilang gitu. Dan itu sampai sekarang sih, sama sih sebenarnya berdua gitu. Jadi take and give gitu kan. Viral di sosmed. Rumah Tiko dan Bu Eni kembali viral karena tampak tak terurus lagi. Kisah Tiko dan sang ibunda, Ibu Eni, yang rumah mewahnya sempat tak terurus selama belasan tahun, tiba-tiba kembali viral di sosial media. Pasalnya, rumah yang sempat dibersihkan dan direnovasi oleh para YouTuber, tetangga, serta aparat pemerintah, kini justru kembali tampak tak terurus. Lantas, seperti apa kondisi terkini rumah tersebut dan apa jawaban Tiko terkait tudingan netizen yang menyebutnya sebagai sosok pemalas? Mengurus rumah tidak semudah yang dibayangkan. Sebelumnya, sebagian pohon juga sudah ditebang dan karena kemarau panjang jadi kering. Tulis Tiko dalam klarifikasinya. Cuman kondisinya sekarang udah mulai berubah. Alhamdulillah. Padahal sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat kondisi Tiko dan juga Ibu Eni. Nah, ini kondisi depannya. Tapi kondisi depannya mulai tumbuh lagi ya, tapi ya udahlah ya, tidak jadi masalah besar. Wallpaper udah mulai copot tuh. Ntar kita bersihin lah, kita bantu-bantuin, karena kalau Tiko sendirian nggak mungkin bisa.
Apalagi juga istrinya sekarang lagi hamil. Oh, di sana tuh adalah ini apa namanya? Pompa dragon yang waktu itu gue pasang tuh. Masih ada, cuman aduh udah ketutupan pohon-pohon. Udah mulai tumbuh. Nantilah mungkin kalau gue ada waktu, gue mau bantu-bantuin Tiko lah bersih-bersih taman di bagian depan sini. Itu juga pohon di sana yang pohon besar itu udah mulai mau tumbuh lagi. Ya paling tahunnya sih ini emang dibangun lama ya, jadi karena emang dari sejak kecil rumahnya ada, peninggalan papa, jadi emang saya rawat dari kecil sih gitu. Makanya saya tetap nggak ada keinginan untuk menjual atau apapun itu, saya tetap tinggal di sini bersama ibu. Indahnya pemandangan savana Bromo setelah insiden kebakaran. Netizen mirip Bukit Teletubbies di film. Pasca insiden kebakaran hebat yang disebabkan oleh ulah absurd sepasang calon pengantin, kini pemandangan berbeda tersaji di savana Bromo. Ya, savana Bromo yang sebelumnya terlihat hangus dan gosong lantaran sempat dilalap si jago merah, kini justru tampak seperti hamparan permadani rumput nan hijau dan cantik. Bahkan tidak sedikit netizen yang menyamakan kondisi savana Bromo sekarang ini dengan Bukit Teletubbies. Alhamdulillah, seperti yang kita tahu Gunung Bromo itu tempat favorit kita semua gitu. Indah sekali mendengar Gunung Bromo udah kembali menghijau, dan semoga kita ini para manusia lebih sadar lagi ya dalam menjaga lingkungan di Bromo dan semua lingkungan. Apa yang kita lakukan tuh pasti semuanya ada tanggung jawab dan resikonya masing-masing. Jadi kalau mau berbuat lebih baik difikirkan dulu matang-matang apa nih imbasnya, apa nih positifnya. Pasca DPO dan gelapkan mobil mewah jedar, Steven ditangkap di luar negeri. Jessica Iskandar sepertinya mulai bisa tersenyum lagi setelah Christopher Stefanus Budianto alias Steven, tersangka yang dilaporkannya atas dugaan penggelapan mobil, akhirnya ditangkap. Penangkapan tersangka Steven dibenarkan sang pengacara Togar Situmorang. Namun sayangnya Togar tidak menyebutkan di negara mana dan kapan tepatnya kliennya itu dicokok polisi. Halo, salam. Saya advokat Dr. Togar Situmorang. Saya adalah kuasa hukum dari klien saya, Christopher Stefanus Budianto. Karena hari ini kita mendapatkan informasi dari pihak kepolisian adanya penangkapan klien kami di satu negara, itu atas permintaan daripada Polda Metro Jaya atas laporan artis nasional yang bernama Jessica Iskandar. Ini sangat mengherankan karena kerugian yang disebabkan oleh klien kita juga memang bukan hal yang fantastis, dan juga kasus ini bukan kasus yang sangat wah terkait kerugian negara. Agar tersangka Steven bisa segera ditangkap, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita juga berjuang bukan buat apa-apa, tapi buat keadilan. Apalagi kita kan korban. Jadi tujuan kita yaitu untuk tahu perkembangannya kayak gimana, dan kita juga kejar keadilan kita. Titiek Puspa akui dirinya santai meski kerap dikabarkan meninggal dunia. Kumpulan berita di jagat maya yang tuai sorotan versi silet ditutup oleh sikap santai Titiek Puspa menyikapi dirinya yang kerap diterpa berita hoaks dikabarkan meninggal dunia. Ia menapaki usia 86 tahun serta jarang tampil di layar kaca, menyebabkan Eyang Titiek berkali-kali pula dikabarkan telah berpulang ke haribaan Sang Halik.
Toh dengan santainya pencipta lagu Bing ini menegaskan jika dirinya tidak mempersoalkan hal itu dan bahkan tidak pula berniat menyeret para penyebar hoaks tersebut ke jalur hukum. Lantas benarkah Eyang Titi pernah menderita kanker yang justru sembuh lewat proses meditasi? Itu orang pada nangis sampai, kenapa nangis? Loh, ini siapa? Ini Patty ya? Mamamu udah nggak ada ya? Jadi buat saya dikabarkan seperti itu sudah terlalu sering. Jadi buat saya, it's okay. Apa lu mau katek, orang Jakarta bilang ya. Oh, ngabisin tenaga. Saya ngapain yang lapor ya, biarin dia mau bikin gitu ya. Buat saya tidak apa-apa, mungkin dia pengen menyapa saya. Ya itu pasrah. Pasrah seperti waktu aku kena cancer, Gusti. Kalau memang saya sudah tidak dikersakan, sudah tidak diinginkan ada di dunia, ambil saja. Tapi kalau saya masih harus ada di dunia, kasih saya isyarat. Isyaratnya apa? Setengah jam kemudian, aku mesti minggat. Aku minggat dari Singapura. Tiket tomorrow early in the morning, Jakarta. Udah ke Jakarta, nggak taunya saya harus meditasi. Nggak taunya 13 hari kemudian sembuh. Aku masih belum bisa datang lagi ke Singapura. Diperiksa sama dokter-dokter. Hah? What happened? Why? Wow, dokternya kan 3 jam.